Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Baiklah anak-anak ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tes laporan hasil observasi yang biasa dikenal dengan LHO. Ya, kata observasi, anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengarnya. Apa itu observasi? Pengamatan. Ya, observasi adalah pengamatan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, teks laporan hasil observasi. Pengertiannya adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, ibu yakin anak-anak ibu sudah pandai untuk mengamati. Mengamati apa saja? Lingkungan tempat tinggal, situasi di rumah, keadaan keluarga, keadaan sekolah, guru-guru, tempat-tempat, kemudian hewan, tumbuhan. Itu mungkin sudah pernah anak ibu amati. Setiap melakukan pengamatan, kita diharuskan untuk menulis laporan hasil pengamatan atau laporan hasil observasi. Tujuannya adalah agar kita semakin terampil menuliskan hasil pengamatan kita. Misalnya, laporan hasil pengamatan gebetan. Kan ya? Gebetan itu tidak perlu dilaporkan karena bukan merupakan teks laporan observasi. Mengapa? Karena laporan teks hasil observasi itu bersifat umum, artinya global, menyeluruh. Kita menceritakan misalnya sebuah objek boneka. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi kita ceritakan jenis-jenis boneka, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kain. Ya kan, bentuknya bermacam-macam, ada berbentuk tumbuhan, hewan, ada berbentuk manusia. Nah, sementara teks lain atau teks deskripsi itu bersifat lebih khusus, tapi berdasarkan pengamatan juga tadi ya. Nah, tetapi dia bersifat lebih khusus. Misalnya diambil salah satu boneka, tadi kita cerita tentang boneka ya. Nah, kita ambil satu buah boneka, misalnya boneka Chucky, ya kan, yang seram itu. Nah, lalu kita gambarkan seperti apakah bentuk fisiknya, seperti apakah ciri-cirinya, kemudian digunakan untuk apa, dan dia bisa apa aja. Jadi itu lebih bersifat khusus. Jadi itu adalah teks deskripsi, berbeda dengan teks laporan hasil observasi. Nah, jadi laporan observasi itu lebih bersifat umum, sementara yang deskripsi dia lebih bersifat detail berdasarkan satu objek. Tapi laporan observasi berdasarkan objek juga ya tadi ya. Tapi objeknya itu bersifat umum atau luas, sementara yang deskripsi sifatnya lebih khusus dan lebih detail. Jadi anak-anak ibu sekalian, teks laporan hasil observasi itu mirip dengan teks deskripsi. Mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bertujuan melaporkan hasil pengamatan secara objektif dan sistematis untuk memecahkan permasalahan atau menguji suatu teori. Nah, sedangkan teks deskripsi bertujuan memberikan gambaran secara detail kepada para pembaca dan pendengar tentang benda yang digambarkan. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah teks laporan hasil observasi ditulis secara objektif dan netral, artinya adalah memang apa adanya. Objektif itu adalah memang apa adanya, dan fakta apa yang kita lihat itu yang kita tuliskan, berisi fakta ya. Nah, sedangkan teks deskripsi dia fakta juga, dia ditulis dengan objektif, tetapi boleh ditulis dengan subjektif. Misalnya kita menambahkan kesan kita tentang boneka Chucky, kita sampaikan bahwa wajahnya yang menyeramkan. Nah, itu kan sebuah kesan. Sebenarnya kalau dia teks observasi, kita tidak boleh menambahkan kesan di situ. Penilaian kita terhadap suatu objek tersebut atau pendapat kita terhadap objek tersebut. Nah, oleh karena itu jelas ya perbedaan antara teks laporan observasi dengan teks deskripsi. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah teks laporan observasi terdiri dari struktur yang berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks laporan hasil observasi, strukturnya adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Sementara teks deskripsi terdiri atas strukturnya
mengidentifikasi apa saja bentuknya, ciri-cirinya kita identifikasi, kemudian kita klasifikasikan dia termasuk jenis apa, kemudian kita deskripsi bagian-bagiannya, itu kita gambarkan bagian-bagiannya, jelas berbeda ya, tetapi dia sama-sama ada deskripsinya. Jadi laporan hasil observasi ini hampir-hampir mirip, tetapi tujuannya yang berbeda. Ya, baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk lebih jelasnya ini akan ibu jelaskan tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu bersifat objektif, global, dan universal atau bersifat umum. Yang kedua, objeknya itu tunggal yang akan dibicarakan atau yang dibahas ialah objek tunggal. Loh, kenapa tunggal? Tadi kan sifatnya umum, kenapa tunggal? Ya, tunggal artinya misalnya kita bercerita tentang boneka. Ya, dalam boneka tidak boleh kita ceritakan tentang mobil, tidak boleh kita ceritakan tentang komputer, dan lain-lain. Jadi objeknya satu. Teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya secara utuh menyeluruh. Tidak ada yang kita lupakan. Artinya utuh itu mulai dari definisi, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi bagian, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi manfaat. Tidak boleh dipotong-potong seperti itu. Nah, yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi apa yang ada di situ kita tuliskan. Jadi tidak boleh ditambahkan dengan kesan seperti kita menuliskan teks deskripsi menyeramkan, menakutkan, kita pakai perasaan kita, tidak boleh. Jadi apa yang ada itu yang dimasukkan ke dalam tulisan kita. Selanjutnya yang kelima adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, di sini berarti kan dia sifatnya informasi. Kalau informasi harus memang yang benar-benar ada. Misalnya kita sedang mengamati tentang suku Batak. Ya, di Batak itu ada apa saja, makanan mereka apa, kebiasaan mereka apa, budaya mereka apa, kemudian terdiri dari berbagai macam jenis ya suku Batak seperti itu. Jadi itu semua digambarkan memang benar-benar karena dia bersifat informasi atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang keenam adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara struktur-struktur yang ada di dalamnya, ya, saling berkaitan. Nah, tadi di definisinya kita jelaskan, kita paparkan tentang boneka, ya kan. Kemudian di deskripsi bagiannya juga tentang boneka juga. Kemudian yang di deskripsi manfaatnya juga tentang boneka. Tidak boleh kita berpindah ke hal-hal yang lain. Jadi artinya dia harus tertata bagus-bagus, berurut seperti itu. Baiklah anak-anak ibu sekalian, di dalam teks laporan hasil observasi ini ada beberapa aspek kebahasaan yang ada, ya. Yang pertama itu penggunaan kata verba atau kata kerja. Tahu ya kata kerja ya? Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi ada terdapat kata kerja. Yang kedua, penggunaan nomina, kata benda, yaitu objek-objek yang kita gambarkan dengan menggunakan kata benda. Selanjutnya, penggunaan kalimat definisi adalah merupakan, ya kan? Adalah merupakan. Suku Baduy merupakan, orang-orang suku Baduy tinggal di sini merupakan adalah, ya kan? Nah, jadi kalimat definisi seperti itu menjadi salah satu ciri aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian ada penggunaan kalimat deskripsi. Deskripsi di mana itu menggambarkan, ya. Jadi kita menggambarkan, tetapi yang kita gambarkan tidak bersifat umum, tidak bersifat khusus. Jadi harus bersifat umum sifatnya. Selanjutnya adanya penggunaan istilah-istilah. Nah, namanya kita sebuah ilmu pengetahuan, ada istilah-istilah baru yang mungkin misalnya kita mengamati suku Batak tadi ya, kemudian ada istilah-istilah di dalam tersebut karena memang bersifat ilmu pengetahuan pasti ada istilah. Selanjutnya penggunaan kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks itu tidak terdiri dari satu kalimat saja. Kemudian di dalam teks laporan hasil observasi tersebut juga terdapat afiksasi atau kata yang berimbuhan. Baik anak-anak ibu sekalian, terima kasih
sekian untuk penjelasan kita tentang teks laporan hasil observasi. Dilanjutkan dengan anak-anak ibu membuka blog untuk menuliskan atau mengerjakan tugas. Nah, tugasnya kali ini adalah tugas proyek ya.